Haleluya, puji Tuhan. Shalom, GBI Pademangan. Shalomnya pulang kelas. Shalom semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa. Di minggu hari ini kita sama-sama berbakti, memuji nama Tuhan. Dan sama datang buat hambanya Bapak Gembala Yosef di gereja kami GBI Pademangan. Dan terima kasih sudah akan memberkati kami nanti dengan firman Tuhan dan dahsyat yang luar biasa. Dan Bapak Ibu Saudara terkasih, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Kami bersyukur buat kebaikan, kasih, kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Kau sudah berikan kepada kami Tuhan kesehatan, berkat melimpah di waktu sepekan itu. Di mana kasih-Mu melimpah buat kami. Biarlah Tuhan buat pagi hari ini Tuhan, kami datang mempersembahkan yang terbaik untuk beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan pengurapan-Mu, kuasa-Mu turun, hadirat-Mu Tuhan memenuhi gereja kami Tuhan. Biarlah Tuhan kemudian menyinari kami semua Tuhan Yesus. Yang lain Engkau Tuhan, di WL Singer, pemusik-Mu Tuhan Yesus. Kami sangat percaya Tuhan mencurahkan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Hadirat surga turun Tuhan memenuhi ibadah kami Tuhan Yesus. Juga Kau yang mengurapi juga Tuhan buat hamba-Mu Tuhan Bapak Sekti itu hari ini akan mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah kepekaan tajam segala apapun Kau berikan dengan hikmat-Mu Tuhan Yesus. Boleh Kau berikan membukakan pengetahuan lebih lagi Tuhan Yesus, sehingga Tuhan boleh menangkap pesan yang dari Kau Tuhan Yesus, sehingga Kau memberikan tabur firman Tuhan, melepaskan buat kami semua, buat jemaat-jemaat kami, buat kami semua Tuhan Yesus, sehingga firman-Mu Tuhan Kau menaruh setiap hati kami bisa percaya mujizat pasti terjadi, hati kami dilepaskan, hati kami dikemerdekakan Tuhan Yesus, roh kami Tuhan Yesus yang akan dilepas oleh firman-Mu ya Bapak, sehingga kami pulang membawa sorak-sorai kemenangan oleh firman-Mu ya Bapak. Urapi Tuhan Pastor Eli ya Bapak, dan kuasa kasih-Mu ya Bapak. Percaya Tuhan Kau menuntun dengan firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Tuhan Kau berkati gembala sidang kami Tuhan, Pastor Niko serta ketiga wakil kami Tuhan. Kami percaya Tuhan mengurapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Kau beri kepekaan tajam roh dengan visi misi lebih lagi ya Tuhan Yesus. Oleh terus Kau menuntun Tuhan gereja-Mu Tuhan Yesus dengan visi misi lebih lagi ya Bapak. Biarlah Tuhan membawa ke gereja-Mu Tuhan Yesus. Tapi Pentakosta Tuhan lebih tercurah lagi ya Bapak. Boleh menangkap pesan-pesan yang dari Engkau Tuhan dengan visi yang Kau berikan ya Tuhan. Dimana hamba-Mu pasti itu pakai Tuhan sebagai messenger Pentakosta yang ketiga ya Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus yang akan mendemonstrasikan Kau yang akan bergerak Tuhan Yesus di seluruh negara-negara maupun seluruh lokal Tuhan Yesus maupun di gereja lokal ya Bapak. Boleh mengenal arti makna Pentakosta yang ketiga ya Bapak. Biarlah Tuhan mengurapi ketika wakil kami Tuhan yang selalu mendukung gembala sidang kami Tuhan Yesus. Berikan hati yang satu tujuan, visi, misi, kesatuan hati yang selalu mendukung atas gembala sidang kami Tuhan
Yesus. Boleh Tuhan digenapi Tuhan Yesus. Biarlah belas kasih-Mu turun Tuhan Yesus atas GB Pademangan Tuhan Yesus. Boleh kami minta menjangkauan jiwa-jiwa Tuhan yang ada Tuhan di sekitar rumah sini yang ada. Kau berikan Tuhan dari utara, barat, selatan ya Tuhan. Tuhan akan memberikan jiwa-jiwa Tuhan di GB Pademangan ya Bapak. Kami sangat percaya Tuhan dengan iman pengharapan kami Tuhan, dengan visi kami dengan jiwa digenapi ya Tuhan Yesus. Diberkatilah GB Pademangan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati keluarga besarnya kepada kami Tuhan Yesus. Tuhan berkati Tuhan setiap anak-anaknya Tuhan Yesus. Kami dalam pekerjaan Tuhan, kami dalam studi Tuhan memberkati, Tuhan menyertai di dalam kehidupan yang Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa negeri kami cintai Tuhan. Percaya Tuhan, dan Kau melawat bangsa kami. Kau akan terus memulihkan bangsa kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan tiang api, tiang awan Tuhan Yesus yang menuntun bangsa kami untuk maju ke depan Tuhan Yesus. Kemudian ini pemulihan akan terjadi Tuhan dari segi politik, sosial, ekonomi Tuhan. Tuhan memberkati bangsa kami Tuhan Yesus. Transformasi juga akan terjadi di bangsa kami Tuhan Yesus. Kau yang memberkati bangsa kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau melawat atas kepimpinan bangsa kami Tuhan. Presiden kami, wapres kami, menteri kami, DPR kami Tuhan, anggota DPR kami Tuhan Yesus, gubernur seluruh pejabat-pejabat kami. Kehendak Tuhan, Tuhan melawat Tuhan Yesus. Biarlah Kau menanamkan hati yang berintegritas, yang adil dan jujur Tuhan atas kepimpinan bangsa kami Tuhan, sehingga sungguh-sungguh mengasihi bangsa kami dengan maju ke depan Tuhan Yesus, sehingga bangsa kami diberkati oleh Kau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan berdoa juga Tuhan untuk di tahun depan Tuhan, kami percaya Kau menuntun Tuhan Yesus. Kami akan menghadapi Pilpres ya Tuhan Yesus. Biarlah hari ini Tuhan Kau yang membentuk, Kau yang memproses Tuhan di dalam pemilihan presiden yang terbaik buat bangsa kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau yang melindungi Tuhan di dalam acara pesta demokrasi Tuhan Yesus. Boleh aman, damai, sejahtera, sukacita yang Kau berikan Tuhan Yesus di dalam pemilihan ini Tuhan Yesus. Biarlah roh-roh apapun Tuhan yang ingin mengganggu Tuhan dalam acara pilpres ini Tuhan Yesus. Roh-roh propaganda Tuhan, radikalisme Tuhan, roh-roh ya Tuhan yang mengganggu semua acara itu kami tolak semua oleh kuasa darah Tuhan. Hanya kuasa-Mu Tuhan Yesus di bangsa kami Tuhan. Boleh dalam acara pimpinan di dalam pilpres Tuhan dengan aman damai yang Kau berikan ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Inilah kami setiap hari ini Tuhan Yesus, boleh kami hadir di dalam ibadah kami. Layaki kami Tuhan dalam segala roh jiwa tubuh kami hari ini Tuhan Yesus. Biarlah kekudusan-Mu melingkupi setiap hati pikiran kami Tuhan Yesus, sehingga Kau boleh kami layak di hadapan-Mu, membawa korban syukur dan terfokus kepada Kau untuk memuji kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Berikan pulang dahsyat bagi Allah kita. Dan saudara-saudara terkasih, pagi-pagi hari ini kita mau datang di hadirat Tuhan dengan penuh antusias, karena kita tidak percaya 1 minggu sudah penyertaan Tuhan buat saudara dan saudara luar biasa. Amin. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita
akan sama-sama menyimak VOP. Shalom saudara, saya berdoa kita semua terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Voice of Pentecost kali ini bertemakan bersinergi bagi bangsa. Kemerdekaan disebut dengan keadaan bebas dari perhambaan. Tentu perjuangan menuju kemerdekaan tidaklah mudah. Inilah yang diperjuangkan Bung Karno, juga Bung Hatta, hingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia mencapai keadaan bebas itu. Indonesia merdeka. Saudara, perjuangan menuju kemerdekaan ini tidak hanya dilakukan oleh Bung Karno sendiri ataupun Bung Hatta seorang. Perjuangan ini melibatkan seluruh aspek dan golongan dari Indonesia, termasuk umat Tuhan. Sebut saja beberapa nama seperti Martha Christina Tiahahu, Agustinus Adi Sucipto, Walter Mongisidi, Slamet Riyadi, Laksamana John Lee, dan masih banyak yang lain. Ini membuktikan bahwa umat Tuhan tidak berleha-leha, melainkan ikut berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Lalu, bagaimana dengan kita? Peran apa yang mampu kita tempuh demi mengisi kemerdekaan saat ini? Salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut adalah bersinergi dengan pemerintah. Sinergi berasal dari bahasa Yunani, sinergos, yang berarti rekan sekerja. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Ada 4 hal yang perlu kita perhatikan dalam hal bersinergi dengan pemerintah. Yang pertama, tak dapat terhitung berapa banyaknya narasi yang diciptakan oleh oknum dalam berbagai media dan platform yang berusaha menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hoaks-hoaks bermunculan dan banyak masyarakat yang memakan mentah-mentah sehingga menjadi hambatan besar bagi pemerintah untuk bergerak. Belum lagi sikap tidak bertanggung jawab dengan melakukan korupsi yang jelas sekali merugikan masyarakat dan menghambat program pemerintah. Saudara, kita sebagai orang percaya tidak boleh seperti itu. Tapi justru harus mampu bersinergi dengan pemerintah, sebab mereka adalah hamba Allah untuk kebaikan kita, dan mereka menginginkan kesejahteraan atas kita. Yang kedua, sebagian dari kita mungkin bertanya, saya hanya seorang pegawai biasa, bagaimana saya dapat bersinergi dengan pemerintah? Siapapun kita, apapun jenis pekerjaan dan usaha kita, semua dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengisi pembangunan. Ada 3 cara yang pasti dapat dilakukan oleh semua orang percaya, yakni berdoa, berdoa, dan berdoa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3 dikatakan bahwa kita patut untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi raja-raja dan pembesar yang berada di atas kita. Jangan pernah jemu berdoa bagi bangsa dan negara serta pemerintah. Justru di masa pasca pandemi seperti saat inilah kita mendukung dan mendoakan pemerintah dalam memulihkan, menumbuhkan, dan memperkuat ekonomi di negeri kita. Kita sudah lihat dan rasakan Indonesia menjadi salah satu negara kuat secara ekonomi di dunia saat ini. Kita percaya bahwa setiap doa-doa kita bagi bangsa, negara, dan pemerintah yang kita sampaikan kepada Bapa di sorga tidak akan pernah sia-sia. Yang ketiga, dalam Matius 22 ayat 21, kita mendapati sebuah ajaran Tuhan Yesus yang sangat menarik tentang kewajiban kita terhadap pemerintah. Tuhan katakan, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan mengajarkan bahwa kita tidak patut bagi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan untuk tidak menolong pemerintah. Pemerintah dalam membangun bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya tentu membutuhkan modal pembangunan dan salah satu sumber pendapatan yang besar adalah pembayaran pajak. Maka dari itu, dengan membayar pajak, kita sedang bersinergi dengan pemerintah. Dan yang terakhir, selain dari pendapatan pajak, modal pembangunan juga diperoleh pemerintah dari investasi. Pemerintah sedang mendorong warga negara Indonesia untuk melakukan investasi. Itu sebabnya sekarang ini kita menemukan banyak sekali aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi, bahkan dengan modal awal yang sangat kecil dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Melalui investasi, kita turut serta membiayai pembangunan di sektor infrastruktur dan industri lainnya. Demikian, investasi dapat dilakukan dengan sederhana, namun memiliki dampak yang sangat luas. Demikian saudara, bagian kita dalam mengisi kemerdekaan bukan lagi dengan bersusah payah melawan penjajah,
tetapi dengan bersinergi yang baik antar kita dan pemerintah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Bulan depan kita akan masuk dalam kemerdekaan Indonesia sesuai dengan tadi yang disampaikan bahwa kita harus tetap bersinergi dengan pemerintah. Amin. Amin. Kita berdoa untuk pemilu, pesta demokrasi tahun depan mendapatkan seorang presiden yang benar-benar taat akan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita bersyukur kita boleh ada sampai hari ini karena Tuhan selalu sayang dengan saya dan saudara. Amin. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu ada di setiap musim hidup kami. Ketika kami susah, ketika kami lemah, ketika kami kuat Tuhan, ketika kami berlimpah maupun buruk, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak hilang karena kasih-Nya sekarang.
perkataan yang baik buat mami saya. Sampai saya tuh kadang-kadang, ini dokter gak banget ya. Coba ada kata sedikit itu penyemangat buat mami saya gitu kan. Ini sama sekali gak pernah. Terus setiap perjalanan pulang, Mi, kita tetap semangat ya. Dokter ngomong sama aku, gak usah khawatir. Oh ya tenang, jangan jangan khawatir. Pokoknya Tuhan beserta dengan mami. Pokoknya selagi saya kuat, Tuhan masih berikan kesehatan, saya akan kasih yang terbaik buat mami. Dan ketika beberapa minggu yang lalu Pastor Hendy kita pergi berobat lagi, karena penuh, kebetulan adik saya kerja di rumah sakit tersebut. Dan ini kayaknya gak usah nih, pakai surat aja nanti resep dokter aja. Oh yaudah, kita pulang. Gak berapa lama sudah sepi, teman perawatnya adik saya datang. Dok, ini dok punya maminya Suster Stella. Ya, nah, Suster Stella, maminya ini, iya. Mana pasiennya nggak ada dok karena kecapean dan lama. Oh, Bapak Ibu Saudara terkasih, dari sekian 5 bulan dia tuh nggak pernah perkatakan baik buat mami saya. Jika dia bilang rekan medis mami saya, dia bilang gini. Jadi temennya yang cerita ya. Kebetulan dokternya memang seberang, dia orang Aceh campur India dan Arab lah. Dia bilang gini, hebat ini orangnya, gila itu orang, dia bilang gitu. Terus temennya tanya, kenapa dok? Gila, ini harusnya nih pasien model begini udah lewat, dia bilang gitu. Udah lewat, udah saya hitung ya, udah 5 bulan masih kuat ini orangnya. Ini cuma dia panggil Suster Stella. Kebetulan adik saya ada pasien jadi nggak bisa datang. Terus tiba-tiba adik saya telepon, Caca, gila loh, dari sekian berapa bulan ini dokter akhirnya ngomong loh, mau apa? Gila loh orangnya, pakai apa? Hebat banget nih, hebat banget. Terus saya bilang, mami, lihat kan nih, akhirnya setelah sekian 5 bulan dia boleh bilang dengan perkataan yang baik, ini orang hebat banget nih, bukan kita yang hebat tapi Tuhan yang hebat. Amin. Bahwa kita tetap beralaskan Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Dan ketika 2 hari berikutnya dokter ini ulang tahun, mami saya bilang, Lat, tolong beliin dong kue buat dokternya. Jadi saya bawa, dipanggil lagi. 2 hari kemudian Bapak Ibu bilang gitu. Dan ini dari mami saya, coba sini sekarang, saya belum ketemu kamu. Ini mami kamu pakai apa ya? Ini hebat banget loh ini, keren banget ini. Harusnya mami udah lewat dan harus cuci ginjal, tapi mami kamu hebat kuat ya. Coba boleh video call sama maminya. Dan Bapak Ibu Saudara, dia bilang, Bu, ibu hebat banget, ibu pakai apa? Dan mami saya bilang, saya cuma pakai doa. Dan dia bilang akhirnya, ibu hebat ya, Tuhannya hebat ya, menyembuhkan ibu. Ini kalau secara medis gak masuk akal loh Bu, ibu harusnya udah lewat. Dan ibu tuh udah harus cuci ginjal dan pokoknya perkataannya gak bagus lah buat mami saya. Terus akhirnya tutup telepon, mami bilang, saya bilang, Mi, ya Mi, kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti akan menolong. Jangan kita mau sukanya, mau senang-senangnya Tuhan, baru kita mau andalkan Tuhan, tapi ketika kita susah, dalam keadaan terpuruk pun, dokter bilang tinggal 10% ginjal mami saya, kalau Tuhan bilang belum waktunya. Sampai hari ini mami saya boleh buat berdiri. Saya mau bilang terima kasih buat Pastor Hendy, Ibu Gembala, dan seluruh jemaat di Pademangan atas doa-doa. Dan sebelumnya setiap pastor-pastor yang khotbah di sini juga mendoakan kesembuhan mami saya. Saya bilang terima kasih, biar Tuhan yang membalas semua kebaikan Bapak Ibu Saudara, terutama Pastor Hendy dan Ibu Gembala. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam segala hal. Mau kita terpuruk pun sekalipun, tetap andalkan Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Dan kita mau bilang kalau sampai hari ini kita boleh ada Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong saya dan saudara. Jangan pernah kecewa sama Tuhan. Nikmati dan hargai setiap prosesnya Tuhan. Walaupun itu sakit Bapak Ibu Saudara, tapi kita akan melihat pelangi di balik setiap masa-masa yang saudara. Karena Tuhan yang kita sebut bukan Tuhan yang ece-ece, bukan Tuhan yang biasa-biasa, tapi Tuhan yang mampu membuat mujizat, membuat yang pasti. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau dokter sudah kasih koma, Tuhan bilang itu belum waktunya. Saya mau kasih Ebenezer lagi buat Ibu Wahab. Saya bilang Tuhan tidak tolong mami saya, Tuhan mau tolong mami saya tetap percaya Tuhan. Dan Tuhan buktikan sampai hari ini. Saya Tuhan, kalau Tuhan memakai mami saya, jangan dengan cara cuci darah Tuhan. Biar Tuhan berikan kesembuhan, kesempatan buat mami saya untuk terus melihat Tuhan kita bekerja dengan kasih. Amin Bapak Ibu Saudara. Hari ini kalau kamu punya masalah kita batin dulu. Adakah Tuhan di dalam segala hal? Jangan pernah kecewa Bapak Ibu. Kalau hari doa belum dijawab, tetap terus berdoa. Andalkan Tuhan dalam kehidupan. Dan sama-sama kita bangkit
kami boleh duduk diam dengarkan suara-Mu. Apa yang beliau sudah siapkan, kami yakin Tuhan akan mempersiapkan dan lebih bertambah lagi Tuhan. Hikmat marifat turun atas beliau dan kami diajar dimengerti oleh kuasa firman Tuhan. Berkati setiap keluarga kami pada tangan Tuhan. Kami yakin masalah apapun yang ada bersama-sama dengan mereka, Tuhan yang akan menyelesaikannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cara dan waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap diberkati oleh kuasa firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan siap dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara terkasih. Haleluya, shalom saudara. Bapak Ibu semua, selamat pagi. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua pagi hari ini. Nama saya Joseph Kelly, mungkin ada di antara Bapak Ibu baru lihat karena udah cukup lama kayaknya ya Pak kita ketemu ya. Kalau istri saya beberapa kali sempat di sini, jadi saya suka biasa drop di bawah, baru saya juga pergi pelayanan. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati lewat pujian penyembahan tadi? Amin. Kenapa sih Bapak Ibu pujian penyembahan itu penting? Karena itu mempersiapkan hati kita untuk bisa menerima firman Tuhan. Karena tidak selamanya kita itu dari rumah sudah siap. Ya, kita bisa datang sebelum datang ke sini berantem dulu suami istri mungkin atau marah-marahin anak dulu. Kita bisa punya pengalaman apa aja sebelum datang ke gereja. Kita bisa datang ke gereja dalam keadaan seperti tadi pemimpin pujian katakan, merasa terpukul, merasa kalah. Jadi ketika kita datang ke gereja, kita langsung dengar firman, kemungkinan besar kita nggak siap. Kemungkinan besar kita akan langsung menolak karena kita nggak siap. Tapi waktu kita masuk dalam pujian penyembahan, kita mulai dibawa untuk fokus. Nah, ketika firman Tuhan disampaikan, biasanya hati ini udah lembut. Karena pujian penyembahan menjadi cara Tuhan untuk bisa membujuk kita, ya, untuk bisa membuat hati kita itu lembut. Jadi saya rindu hari ini setiap kita meyakini bahwa hati kita sudah cukup lembut untuk bisa menerima perkataan Tuhan. Amin. Tema hari ini tahun-tahun yang tidak terbuang sia-sia. 3 tahun pandemi itu berlangsung dan banyak orang berkata itu adalah peperangan terbesar yang pernah dialami mulai dari generasi baby boomers sampai generasi alpha, dari generasi usia 50 ke atas sampai usia 10 ke bawah. Kita belum pernah mengalami pandemi sebelumnya. Jadi pandemi dikatakan seperti sebuah peperangan yang besar. Saking besarnya peperangan itu, korbannya banyak. Namanya juga perangnya besar. Kalau perang kecil-kecilan ya korbannya cuma sedikit. Kalau perang besar, korbannya banyak. Sampai sekarang saya masih menemukan orang-orang yang masih belum bisa recover dari dampak pandemi itu. Sebagai contoh, saya kemarin pergi beberapa bulan yang lalu saya pergi beli PC ya untuk komputer buat di rumah di Mangga 2 Mall itu. Nah, lalu saya pesan Grab pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang, saya ngobrol sama drivernya. Beli komputer Pak? Iya Pak. Buat apa Pak? Buat kerjaan, nggak buat main Pak. Nggak stres. Dia bilang, oh gitu. Berapa Pak harganya? Saya bilang sekian harganya. Oh ya lumayan ya Pak. Ya lumayan lah Pak. Saya menghibur diri aja ini. Dia bilang masa-masa kemarin itu cukup berat. Jadi ini mungkin jadi cara di mana saya mereward diri saya sendiri. Lalu saya tanya Bapak itu kerja di mana dan dia cerita saya sempat dapat orderan Pak dari salah satu perusahaan ya minyak terbesar di bangsa ini. Tapi tiba-tiba pandemi orderan itu berhenti. Dan akhirnya dana saya, modal saya, dana darurat saya terpakai. Anak-anak saya harus berhenti kuliah karena saya nggak mampu untuk membiayai anak-anak kuliah. Akhirnya keadaan ekonomi kami terpuruk dan akhirnya saya nge-Grab sekarang. Lalu saya tanya sama Bapak kan punya pengalaman cukup lama loh Pak bisnis ini Pak.
Bapak nggak ada ide mau bisnis yang lain? Dia bilang gitu ya. Kayak gampang gitu ya. Padahal merintis itu susahnya setengah mati. Merintis apapun susah, saudara. Percaya sama saya. Mau merintis apapun itu susah. Nggak ada orang merintis gampang. Susah. Kalian mulai sendiri. Merintis apapun itu sulit. Jadi saya bertanya seperti sama Bapak itu emang kurang sopan. Bapak nggak ada kepikiran mau bisnis apa lagi, Pak? Terus dia bilang begini, saya ini Pak seperti orang yang sudah tenggelam ke dasar lautan dan nggak tahu gimana cara untuk bisa ke atas. Wah, waktu saya dengar itu saya berempati, saya tersentuh, saya terbeban, saya berpikir, wah, apa yang bisa saya lakukan buat Bapak ini? Lalu saya mulai ngobrol-ngobrol, akhirnya Bapak ini kerja di mana Pak? Saya bilang saya kerja di gereja Pak. Oh, Bapak ini pendeta? Kurang lebih kali gitu Pak ya Pak. Saya bilang, oh saya juga ibadah di gereja GIA Pak. Oh, gereja Islam masih mana Pak? Saya lupa nama daerah Jakartanya. Oh di situ, wah sama-sama anak Tuhan kita ya Pak. Nah ngobrolnya makin seru. Saya tuh sering call Pak. Kalau mungkin bahasa mereka persekutuan apa ya? Saya sering ikut persekutuan di rumah. Saya juga sempat pelayanan di gereja. Saya aktif melayani di gereja. Tapi Pak, ketika pandemi ini terjadi, saya sempat ragu sama Tuhan. Saya sempat berpikir sia-sia nggak sih apa yang saya lakukan selama ini buat Tuhan. Nah, saudara, itulah contoh dari orang-orang yang berpikir bahwa tahun-tahun mereka terbuang sia-sia. Saya kerja keras bertahun-tahun, nggak ngasilin apa. Saya kerja keras bertahun-tahun, hasilnya nihil. Saya kerja keras bertahun-tahun, cuma dapat secubit. Usaha bertahun-tahun, nggak hamil-hamil. Berdoa bertahun-tahun, suami malah makin tengil. Ya. Kerja habis-habisan, siang malam, mental jadi nggak stabil. Jadi kita berpikir bahwa tahun-tahun hidup kita ini kayak terbuang sia-sia. Kayak apa sih? Maksudnya saudara, coba saya pikir dulu. Saudara bayangkan 10 tahun ke belakang. Nah, saudara sekarang, kira-kira gimana? Bayangkan 10 tahun yang lalu saudara seperti apa? Lalu setelah 10 tahun saudara seperti apa? Kalau ada yang berpikir, ya baik, mana sekarang saya? Saya di posisi apa sekarang? Apa yang udah saya dapat? Apa yang udah saya capai? Perubahan apa yang udah saya lihat? Kita akan mulai berpikir bahwa tahun-tahun hidupnya kok terbuang sia-sia. Saya nggak sadar sekarang usia saya udah 60. Nah saudara, mari kita perhatikan Haggai 13 di PowerPoint sudah saya sediakan. Di situ saya beri judul masa-masa penantian. Katakan penantian. Haggai 13 berkata begini, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Hal yang paling ditakutkan Daud ketika dia jatuh ke dalam dosa apa saudara? Lebih baik aku jatuh ke tangan Tuhan daripada jatuh ke tangan musuh. Itu doa yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena gini saudara, mau kita susah, mau kita sulit, mau kita sedang dalam tekanan, mau kita sedang dalam pergumulan, masih lebih baik kita jatuh ke tangan Tuhan daripada jatuh ke tangan manusia. Kalau kita buat jahat, kita buat pelanggaran, masih mending kita didisiplin oleh Tuhan daripada didisiplin sama keamanan. Masih lebih baik kita dikurung sama Tuhan daripada dibalik jeruji besi. So, proses ilahi yang kita alami itu masih lebih baik. Karena kalau udah orang, manusia, instansi yang memproses kita, wah, outputnya pasti buruk. So, selama kita sadar bahwa Tuhan, sekalipun saya jalani proses, saya masih dalam tangan Tuhan, itu berarti baik. Karena apapun yang Tuhan lakukan, selalu ujungnya pasti baik. Alkitab pernah menyatakan, itu jadi sebuah lagu, apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat,
Sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. So bangsa ini jatuh ke tangan orang Filistin. Kalau kita jatuh ke tangan manusia, buruk hasilnya. Kalau kita diperbudak manusia, buruk hasilnya. Lebih baik diperbudak. Kalau kita dihajar manusia, buruk hasilnya. Lebih baik dihajar oleh Tuhan. Makanya Tuhan akan selalu menjadi pribadi pertama yang menghajar orang. Karena dia tahu kalau orang udah dihajar sama masa, selesai. Kalau Tuhan mau tegur seseorang, dia tegur lebih dahulu di ruang pribadi. Kalau Tuhan mau tegur hamba Tuhan, dia tegur dulu pribadi. Karena kalau sampai yang tegur sudah sosial, masyarakat, rusak. Ya. Kalau udah orang tahu, saudara, hancur kita. Kita di atas bisa jatuh dalam sekejap. Karena sudah bukan Tuhan lagi, sudah manusia yang ikut ambil alih. Kalau manusia sudah menghakimi, selesai. Betul ya? Makanya Tuhan tuh selalu tegur kita in private. Karena dia tahu, nah aku nggak mau kamu jatuh ke tangan manusia. Kalau kamu sampai jatuh ke tangan manusia, hancur kamu. Makanya dia proses kita. Jadi kalau ada di antara saudara yang berkata begini, Pak, orang mah nggak tahu masalah saya, bagus. Karena kalau orang sampai tahu masalah saudara, habis saudara. Diomongin dari gang sono sampai gang sono. Orang nggak tahu, Pak. Orang nggak tahu kalau suami saya nggak peduli sama saya, bagus. Kalau sampai orang tahu, diomongin dari gang 16 sampai gang 22. Ya. Jadi ada baiknya kadang orang memang nggak tahu masalah kita. Loh. Jangan tiba-tiba malah digembar-gembar di Facebook. Itu membuat kita jadi emotionally unstable. Jadi makin gak stabil jiwa kita ini. So ada kalanya Tuhan memang lebih suka berurusan sama orang dalam keheningan. Dan gak usah ada yang tahu, udah aja malu. Kita aja udah. Iya ya Tuhan, iya kita aja. Di sini ada sebuah peristiwa di ayat 2 tentang seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang engkau mandul. Hal pertama yang harus kamu sadar, terima kenyataan. Menerima kenyataan membuat kamu tahu bagaimana cara mengcounter kenyataan itu dengan kebenaran. Kenyataannya memang kamu mandul. Tapi ketika kamu tahu kenyataan itu, kamu counter dengan kebenaran seperti tadi. Kenyataannya memang mamanya menurut medis nggak bisa sembuh. Itu kan realita. Kita kan bukan orang yang menolak realita. Tapi ketika kita tahu realitanya, kita counter dengan kebenaran. Karena ada sesuatu yang lebih tinggi daripada realita manusia, yaitu realita Allah. Lebih tinggi dari perkataan manusia adalah perkataan Tuhan. Jadi di sini dikatakan memang kamu mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung. Kata akan ini bicara sesuatu yang sifatnya profetik. So dengan kata lain begini saudara, setiap kali kita mendapatkan sebuah vonis, sebuah keadaan yang sepertinya gak bisa dirubah menurut ukuran manusia, selalu ada kata akan. Saya memang lagi susah Pak, tapi saya akan keluar dari kesusahan. Kata akan itu mengandung satu pesan nubuatan buat kita. Saya memang sekarang belum nikah Pak, tapi saya akan menikah. Saya memang hari ini lagi terpuruk Pak. Bapak kalau pergi ke toko saya pas ada di Mangga 2 Square atau di Mangga CTS whatever di tokonya, Bapak akan lihat nggak ramai seperti biasa.
Tapi saya akan punya usaha yang berkah. Kata akan ini sudah mulai hilang dari doa kita. Doa kita selalu berakhir dengan realita. Saya susah, saya susah. Tapi tidak pernah diakhiri dengan akan. Saya susah, tapi saya akan melihat kemuliaan. Amin. Katakan sama-sama akan. Ya, bukan kue tiaw akan, beda lagi. Kalau itu lumayan enak. Ya, okay. Saya akan, kata akan ini penting sekali untuk kita punya, apalagi di masa sekarang. Kata akan nggak boleh hilang ketika kita berdoa. Akan itu harus selalu ada. Memang doa kita akan diawali dengan sebuah realita bahwa ini kenyataannya Tuhan. Tapi kita harus lanjutkan doa itu dengan kata, tapi saya akan. Makanya Alkitab berkata, kamu akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Itu ayat pegangan saya 2023. Aku akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Karena di negeri orang mati tidak akan lagi ada orang memuji Tuhan. Amin. So dikatakan, memang kamu mengandung tidak beranak, tapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu. Jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya tidak akan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Kamu akan mengandung. Oleh sebab itu, pelihara diri. Katakan sama-sama, pelihara diri. Susah loh pelihara diri. Karena kita nggak punya visi akan masa depan. Karena kalau kita sudah kehilangan visi, kita nggak akan lagi memelihara apa yang kita punya. Udah kagok Pak, kagok susah, habisin aja semua. Itu tidak habis. Udah Pak, udah nggak ada harapan, udah. Akhirnya bukannya dipelihara yang ada, kita malah makin menghamburkan yang sudah ada. Sebagai contoh, alah Pak, gak usah mikir-mikir, diberkati, sukses Pak. Saya duit juga cuma megang 1 juta. Alah, cuma 1 juta, Anda bisa pakai beli apa Pak? Jadi 1 juta itu kita pakai untuk foya-foya. Mana ada Pak orang foya-foya uang 1 juta? Ada, karena foya-foya itu definisi sesuatu yang Anda hambur-hamburkan untuk tujuan yang gak jelas. Itu namanya foya-foya. Jadi untuk foya-foya gak perlu punya uang 1 miliar. Punya uang 1 juta pun bisa foya-foya orang. Ya? Kenapa orang foya-foya? Salah satu alasan selain karena orangnya banyak duit, yang kedua, karena orang merasa uang segitu gak ada artinya. Ketika kita mulai berpikir bahwa sesuatu sudah tidak ada artinya, kita tidak akan lagi memelihara apa yang kita masih punya. Karena kita nggak punya visi untuk sesuatu yang baik di depan. Tenang Pak, nanti kalau Bapak udah punya lebih sedikit banyak duit, istri Bapak bisa skincare, manicure, pedicure. Jadi istri yang kelihatan biasa ini akan menjadi luar biasa nanti Pak. Nah karena kita nggak punya visi ke situ, istri nggak dipelihara. Sama. Nanti suami kamu ini sekarang mungkin lagi begini, tapi nanti enggak. Ini tiba-tiba Tuhan bisa bawa pemodal datang sama suami ibu punya koneksi, nggak punya modal, dipertemukan, akhirnya dimodalin. Berubah dia dari seorang yang tadinya sekedar part-timer, jadi sekedar orang biasa, menjadi seorang pengusaha. Ini ya, suami dipelihara dulu Bu. Pelihara dulu nih suami ibu ini. Jangan malah disiksa, dianiaya, dibully. Kenapa kita melakukan itu? Kenapa kita nggak mau pelihara apa yang kita punya? Karena kita nggak punya visi masa depan. Kata akan itu nggak ada dalam hidup kita. Amin. Jadi kita hambur-hamburkan yang ada. Kita anggapnya apa sih? Gak guna. Padahal cuma
pelihara deh yang saudara punya sekarang. Pelihara baik-baik. Satu saat Tuhan bisa buka jalan sama kita. Tapi kalau kita nggak mau pelihara apa yang kita punya sekarang, di depan pun tidak akan pernah ada sesuatu yang lebih besar dari kita. Karena Alkitab berkata, orang yang setia dengan perkara kecil akan dipercaya perkara besar. Seorang yang setia artinya kan dia pelihara ini. Saya pertama kali khotbah di sini tahun 2011. Berarti ini gereja pasti sudah berdiri lebih daripada itu. Kan terpelihara berarti ya. Gerejanya terpelihara, saya terpelihara. Buktinya dua-duanya masih ada. Ya, terpelihara berarti ini dengan baik. Dengan kata lain, Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan semua pengerja setia, istri saya setia juga sama saya. Buktinya suaminya terpelihara dengan baik. Kenapa kita bisa terpelihara? Karena ada orang-orang yang punya visi, mimpi atas kita. Jadi orang-orang itu memelihara kita. Kalau orang-orang udah gak punya tujuan, gak punya visi, gak punya mimpi terhadap kita, kita tidak akan dipelihara oleh mereka. Gak ada gunanya. Buat apa kan diperhatiin jemaat sedikit misalnya? Buat apa pengerja-pengerja bilang penghidup semua pengerja ini? Enggak, tapi kalau kita punya visi, kita pelihara apa yang ada. Amin. Pelihara apa yang saudara punya sekarang. Jangan dia ambur-amburin, diabaikan aja. Dipelihara itu baik-baik. Karena itu cara kita membuktikan kepada Tuhan kita siap untuk sesuatu yang lebih besar di depan. So dikatakan di situ, karena kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak, kamu harus pelihara diri. Jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan. Jangan makan sesuatu yang haram. Apa sih definisi dari minum memabukkan? Itu artinya lari dari kenyataan. Karena orang mabok tuh biasa kalau udah konslet. Kenapa lo mabok? Stres sama itu. Kan gitu ya. Stres di rumah tuh. Konslet nggak ada. Kan gitu. Itu kan orang lari dari kenyataan. Jadi dikatakan seperti ini. Kamu tuh baru akan, belum mengandung kamu itu ya. Baru akan mengandung. Jadi proses yang kamu lewati dari titik di mana kamu masih mandul sampai akhirnya kamu pada akhirnya mengandung adalah proses yang harus kamu lewati dengan setia. Jangan lari dari proses, jangan lari dari kenyataan. Kalaupun keadaan kamu masih belum berubah, kamu masih mandul, kamu belum bisa punya anak, kamu jalani proses ini. Jangan lari. Lari dari kenyataan, jangan. Duh, kenapa? Gue sampai sekarang masih belum hamil, bilang jangan. Makanya Eli itu pernah marah sama Hana. Karena waktu Hana berdoa kelihatan kayak orang mabuk. Jadi Eli bilang, kenapa kamu mabuk? Hana bilang, aku gak mabuk. Aku perempuan yang sedang bersusah hati. Terus Eli akhirnya, aduh salah gue. Terus dia bilang, terus apa yang kamu mau? Terus dia bilang, aku sedang mencurahkan isi hatiku sama Tuhan. Eli bilang nih, apapun yang kamu minta saat ini, Tuhan kasih sama kamu. Jangan cari pelarian. Ya, kalau ada di sini istri-istri yang suaminya lari-lari ke sana kemari, bilang jangan Pak, capek. Sehat enggak, sakit iya. Ya, kalau lari bener, olahraga, jogging bagus itu, tapi kalau lari dari kenyataan enggak bagus itu. Enggak baik untuk kesehatan jiwa saudara. Amin. Ya, saya kalau lihat wajah saudara jadinya lucu gitu ya. Kayak gimana gitu. Oke, terakhir dikatakan jangan makan sesuatu yang haram. Ini nggak ada hubungannya dengan samcan ya. Kita hidup di masa anugerah. Tapi ini bicara tentang kita harus jaga diri dari hal-hal yang Tuhan tidak mau. Jaga diri dari hal-hal yang Tuhan tidak suka. Karena kita sedang mempersiapkan diri kita untuk sesuatu yang baik dan besar di depan. Saya ingin saudara bayangkan saja begini. Bayangkan saya adalah seorang pengusaha kecil, punya warung. Saya ini ya bayangkan. Saya nggak lagi mandang kecil posisi itu enggak. Cuma bayangkan aja saya punya warung. Saya punya warung kecil. Saya jadi suka gaul sama orang-orang sekitar.
lalu gaya hidup saya juga begitu, cara saya ngobrol sama orang begitu, saya suka ngomong kasar, mereka juga ngomong kasar ya. Suka ngomong pesimis, ikut pesimis, maki-maki pemerintah, ikut maki-maki pemerintah, maki-maki gereja, ikut maki-maki gereja saya. Lalu Tuhan bilang sama saya, kamu berubah. Karena gaya begitu nggak bisa kamu pakai kalau aku pakai jadi pengusaha besar, nggak bisa. Kamu nggak akan menemukan satupun pengusaha besar melakukan yang seperti kamu lakukan. Mereka udah sibuk ngurusin bisnis, nggak bisa ngurusin orang lagi. Robah kamu, kalau nggak bisa kamu. Nah akhirnya saya pikir, ya juga ya. Saya tuh begini sekarang ini karena masih punya banyak waktu saya ini. Makanya banyak waktu gosip. Karena waktunya kebanyakan. Tapi kan saya lagi mempersiapkan diri di mana saya akan punya sedikit waktu. Karena saya akan punya banyak kesibukan untuk Tuhan. Jadi saya harus prepare dari diri saya dari sekarang untuk menggunakan waktu yang ada itu dengan lebih baik. Amin. Nah, dalam arti kalau kita mau melewati momen di mana Tuhan sedang mempersiapkan kita harus berubah. Kita harus jaga diri. Kita harus jauhkan diri dari hal-hal yang tidak benar. Kalau saudara ingin menemukan pasangan hidup, rubah cara saudara hidup. Berlaku seperti seorang perempuan yang sedang mempersiapkan diri menemui pasangannya. Pria yang sedang mempersiapkan diri menemui pasangannya. Jangan pecicilan. Semua di WA-in, semua di hai. Jangan. Tapi berubah. Karena ketika nanti saudara punya pasangan, gaya hidup itu bisa hilang. Ya? Memangnya kalau udah dapat banyak pasangan, gaya hidup hilang? Enggak, karena kita udah terbiasa dengan itu. Kenapa lo kok tulis gue liat lo nganterin cewek itu pulang? Ya kan itu kan teman biasa, nggak mau, nggak putus. Saya punya prinsip bahwa kalau saya pulang, saya nggak akan jemput, dibonceng, diantar sama lawan jenis. Kayak kemarin terakhir saya mau pulang dari, waktu saya di Bandung, kalau saya nggak salah. Saya pelayanan di satu gereja. Oh di Cirebon, saya baru pelayanan di satu gereja, saya mau balik ke hotel. Ke travel, karena waktu itu Cirebon udah nggak ada kereta, jadi saya pulang naik travel jam 10. Lalu ada yang mau ngantar waktu itu, salah satu pekerja perempuan. Udah sama saya aja kok, karena dibagi mereka ya udah biasa itu. Oh sama kamu ya, oke saya bilang, saya pikir sama dia dan siapa lagi? Ternyata terus siapa lagi makan kamu? Nggak ada lagi kok, kalau gitu nggak, saya cari yang lain. Sama kamu aja, sama kamu. Saya bilang, kenapa kok udah sama dia aja nggak sama kamu? Secara etika itu nggak benar. Diam mereka. Dia nggak tahu sih. Udah saya diantar sama si Thomas sampai ke travel. Kenapa? Karena saya jaga hati istri saya. Saya jaga perasaan ini. Kenapa? Karena saya udah punya pasangan. Tapi kalau itu gaya hidup memang saya punya sejak saya belum menikah, gaya hidup yang sama mungkin bakal suruh saya bawa. Saya akan berpikir bahwa itu biasa. Amin? Jadi mau nggak kita berubah? Sebelum kita ngalamin penggenapan janji Tuhan, kita hanya berubah itu. Karena di sini mamanya Simpson ini dia berubah dulu. Dia dikatakan sebelum kamu nanti punya anak, pelihara diri kamu. Amin. Amin. Siapa yang percaya bahwa sebelum tahun ini berakhir Tuhan mau menggenapi salah satu janjinya dalam hidup kita? Amin. Gak semua, tapi salah satu aja udah senang. Hakim-Hakim 16, masa-masa pendewasaan. Setelah akhirnya kita melewati masa penantian, kita masuk ke masa pendewasaan. Karena akhirnya janji itu lahir. Simpson lahir dan Simpson menjadi besar. Hakim-Hakim 16 ayat 4 berkata, sesudah itu Simpson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu, kepada Delila sambil berkata, cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar. Dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepada. Perhatikan baik-baik pertama. Cinta yang lahir bukan karena Tuhan,
Tapi karena urapan, karena finansial, karena status, tidak bertahan kok. Keren si Koko itu jadi WL. Si Koko itu kalau udah khotbah hatiku berdebar-debar. Jadi saya mau nikah sama Koko itu. Ternyata setelah nikah baru tahu ya. Saya kan memang realitanya begitu loh saudara. Tanya istri saya deh. Dia tahu suaminya bagaimana. Dia tahu bahwa ternyata hamba Tuhan tuh nggak seperti gambaran orang kalau lihat di mimbar. Memang itu kenyataan. Jadi hal pertama yang harus kita pastikan adalah jangan sampai orang dekat sama saudara karena sesuatu yang lain kecuali Tuhan. Biarkan Tuhan yang mengkoneksikan saudara dengan orang yang tepat. Karena orang bisa datangin kita karena banyak hal. Orang bisa suka kita karena banyak hal. Orang kaya itu manis. Selalu mau jelek juga manis wajar. Wanita kaya itu manis. Mau nggak bagus wajahnya, mau nggak karu-karuan. Kalau banyak duit, di mata para borondong manis. Ya. Jadi si Delilah ini lihat Simpson karena strong, kuat dia. Dan Simpson berpikir ini cewek suka sama gue. Tanpa dia sadari, orang ini sebenarnya nggak benar-benar wanita yang tepat dan setia. Udah banyak kok yang memperingatkan dia. Amin. Yang kedua, urapan nggak bisa jaga orang jatuh dalam dosa. Uang nggak bisa jaga orang jatuh dalam dosa. Berkat nggak bisa jaga orang jatuh dalam dosa. Mujizat juga nggak bisa jaga orang jatuh dalam dosa. Yang bisa jaga orang jatuh dalam dosa cuma karakter dan relasinya sama Tuhan. Jangan ada yang bilang begini, Tuhan, saya janji kalau nanti hidup saya udah berubah, saya akan setia memberikan persepuluhan sama Tuhan. Tuhan bilang, bohong. Gak mungkin itu terjadi. Tuhan, saya janji kalau nanti Tuhan kasih anak, saya akan dengan suami akan setia melayani Tuhan. Bohong. Ntar udah punya anak, boro-boro kamu ke gereja nongol juga. Online juga enggak. Cuma online doang, Zoom mati, gelap. Silakan Ibu Vivi berdoa. Ibu Vivi? Bu? Ibu Vivi? Enggak. Kenapa zaman Zoom kan begitu ya? Aduh, pusing enggak? Kalau zaman Zoom tuh stres ya. Maaf ya, oke. Aduh, pusing kalau udah gitu udah. Saya mau bilang sama saudara hari ini, udah nggak usah kasih jaminan apa-apa sama Tuhan deh. Yang ada saudara sekarang punya ini, setia jalan. Nggak usah kasih mimpi, janjian, janji gede-gede, nggak usah. Tuhan, kalau nanti itu bisnis saya goal, proyek saya goal, Tuhan, jangan. Udah aja yang sekarang saudara punya, saudara bawa sama Tuhan dan bilang begini, Tuhan, saya baru punya duit segini. Saya mau kasih persembahan sama Tuhan, karena saya punya iman. Tuhan mau golkan proyek saya itu lebih baik. Apa yang Anda punya? Buktikan dulu itu sama Tuhan. Jangan nanti kalau proyek saya gua enggak. Yang sekarang punya berapa? Yang paling depan ada gobannya, gobannya. Masukin amplop gobannya lalu bilang, Tuhan, saya mau upgrade. Saya mau percaya, mau buka jalan berkati saya. Itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena ketika nanti kita kasih saya kecil, kita tahu kita bisa kasih yang besar. Yang kecil aja nggak ngasih boro-boro apalagi yang besar. Benar ya? Jadi di situ dikatakan bahwa berkat itu nggak boleh jadi faktor atau motivator kita untuk setia sama Tuhan. Karena banyak orang diberkati lalu nggak setia. Setia aja. Berkat itu kok datang sama kita. Setia kalau mau setia aja sama Tuhan. Ya. Kalau mau cinta Tuhan ya cinta aja. Ya, apapun keadaan kondisi kita, kalau mau taat ya taat aja sama Tuhan. Jangan itu kalau saya diberkati saya baru mau saya setia sama Tuhan, bahwa Tuhan itu ada. Jangan. Kenapa? Karena Tuhan mungkin nggak akan menyatakan dirinya sama kita dengan cara begitu. Yesus pernah berkata begini sama para ahli Taurat. Kamu minta tanda sama aku, kepadamu tidak akan diberikan tanda apapun kecuali tanda Nabi Yunus. Artinya apa? Orang yang memang sekedar cari tanda nggak akan dapat tanda. Tapi orang yang cinta Tuhan akan disertai dengan tanda-tanda kehidupan. Tapi kalau cuma nyari tanda, ya nggak akan
dari Tuhan, tanda-tanda ajaib itu mengikuti perjalanan kita. Amin. Amin. Yuk saudara, yuk sekarang kita semakin dewasa dalam hubungan kita dengan Tuhan. Simpson ini orang kuat, katakan orang kuat. Jadi orang kuat itu susah, gak enak saudara. Jadi orang kuat itu bahaya. Jadi kalau ada di antara kita yang berkata, saya mau jadi orang sukses, susah orang sukses. Udah jadi ya, lebih susah lagi. Tanya sama orang yang udah sukses, gimana? Karena kenapa? Di situ dikatakan pertama, bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya besar. Banyak orang pengen tahu resep bikin KFC gimana. Kenapa? Karena mereka tahu kalau mereka dapat resepnya, misalnya mereka bisa buat rasa yang sama seperti KFC. Tidak akan pernah ada yang namanya TFC, BFC, apalagi kucing FC, chicken FC, whatever namanya di pinggir jalan. Ya, karena mereka punya resepnya. Karena nggak punya resepnya, muncul FC yang lain. Kucing FC, tikus FC, apapun lah. Orang pengen tahu resepnya apa. Nah, karena orang pengen tahu, orang akan pakai segala cara untuk tahu kelemahan kita. Ini keren ya hamba Tuhan. Cari tahu kelemahannya apa. Dicari tahu kelemahannya. Di gereja hebat. Cari tahu kelemahannya. Dicari tahu kelemahannya. Jadi orang kuat tuh nggak enak. Makanya sebelum Tuhan jadikan kita orang kuat dan jadi orang sukses, Tuhan bentuk dulu karakter kita. Karena kalau kita udah keburu jadi kuat, jadi sukses sebelum waktunya, jatuh dengan cepat. Saudara akan punya lebih banyak musuh ketika saudara sudah di atas. Dikatakan di situ, bujuk cari tahu kekuatannya. Kedua, dengan apakah kami dapat mengalahkan dia? Saya pengen Pak, jadi pengusaha sukses kayak itu Pak. Iya, coba saya lagi. Berapa banyak orang yang pengen tahu cara mengalahkan dia gimana? Banyak. Ada di antara saudara yang punya usaha di sini? Banyak yang usaha saudara. Banyak sekali. Nah, apakah itu nggak jadi beban pikiran? Sebelum kita punya usaha, kita nggak pusing siapa yang mau ngalahin kita. Oh, kita belum menang. Tapi waktu kita udah punya usaha, martabak 888 maju. Di depan dibuka martabak 777. Nah, kita mulai mikir, wah si 77 ini punya menu andalan ini. Gimana saya bisa bikin menu andalan? Martabak apa saya bisa bikin? Martabak jamu, nggak suka orang pahit. Kan saudara mulai mikir. Tidur, si istrinya mikir sementara balik. Suami kok begini ya udah nggak jarang ngobrol sama saya, udah nggak belai-belai lagi, udah nggak pernah lagi komunikasi. Kayaknya dia lagi selingkuh. Suami lagi mikirin martabak gua gimana. Cerai cuma gara-gara salah. Si istri mikir suami selingkuh, suami lagi mikirin martabak. Emang gampang ini orang sukses? Jadi ketika Tuhan ingin kita sukses, berhasil, diberkati, Dia mau proses kita supaya mentalitas kita ini siap. Karena orang-orang kuat itu dikejar, dicari, dan mau dijatuhkan oleh siapa. Orang nggak suka melihat pernikahan saudara saudara bahagia. Emang ada yang senang? Ya banyak yang nggak senang. Sosial media telah menciptakan sebuah generasi yang penuh dengan jealousy atau iri hati. Percaya nggak percaya? Sosial media itu penuh dengan orang yang julid, disebut netizen julid. Yang nggak suka dengan kisah-kisah saudara, tidak suka dengan kisah saudara diberkati, berhasil, ditolong Tuhan, nggak suka. Jadi kalau kita memang ingin pada akhirnya Tuhan, saya mau diberkati, saya mau sukses. Mau nggak kita mulai sekarang berserah sama Tuhan dan minta Tuhan proses kita? Amin. Amin. Katakan sama-sama, saya ingin jadi kuat. Saya ingin jadi kuat. Nggak salah kok pengen
yang kuat. Cuman ya siap-siap aja nanti gimana. Hakim-Hakim 16 ayat 20, kita masuk pada masa-masa kehilangan. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan aku akan meronta lepas. Tapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Ketika kita kehilangan hubungan kita dengan Tuhan, segala sesuatunya boleh hilang. Kenapa hilang? Karena ketika Simson tidur, Delila memotong rambutnya. Ketika dia bangun, dia nggak sadar rambutnya sudah pendek. Tapi dia nggak sadar, jadi dia bilang begini, seperti yang sudah-sudah, aku akan mengalahkan orang Filistin. Ternyata kekuatannya sudah hilang. Katakan sama-sama, yang sudah-sudah. Ini bahaya sekali. Kenapa bahaya? Karena orang akan berpikir bahwa seperti yang sudah-sudah saya akan sukses. Nah, yang sudah-sudah itu nggak akan terulang lagi. Percaya ke saudara bahwa Tuhan tidak pernah menyesal pernah memberkati kita. Tapi untuk memberkati kita lagi belum tentu. Tuhan nggak pernah menyesal jadikan kita besar. Tapi untuk tetap mempertahankan kita di posisi puncak, dia mungkin nggak mau lagi. Tuhan nggak pernah menyesal pernah tolong kita, pernah beri kita banyak hal. Tapi untuk memberikan lagi belum tentu. Nah, Samson berpikir bahwa apa yang sudah Tuhan lakukan di masa yang lalu pasti dia lakukan lagi sama dia. Ternyata tidak. Jadi ketika dia berpikir seperti yang sudah-sudah, saya akan menang, ternyata enggak. Nah, saya banyak dapetin nanti kesaksian terakhir. Ada banyak orang cerita begini, Pak, dulu kok kayaknya sih disertai Tuhan. Tapi Bapak tahu nggak kenapa saya di posisi sekarang? Karena cara yang sama yang saya pikir akan terjadi seperti dulu itu nggak lagi terjadi sekarang. Kita harus berbeda dari sini. Kita harus punya relasi yang terus dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan mungkin akan pernah sertai saudara di masa yang lalu. Belum tentu Tuhan akan sertai saudara. Nah, hal yang penting yang saya belajar dalam perjalanan saya dengan Tuhan bilang gini. Dia itu kalau ngambil pengurapan dari orang gak bilang-bilang. Tuhan tidak pernah pamit ketika dia tinggalkan sesuatu. Tuhan gak pernah pamit ketika dia ambil perkenanannya dalam hidup orang. Dia ambil aja. Kan tanpa sadar orang itu seperti Saul. 40 tahun sejak Tuhan meninggalkan dia, dia masih jadi raja. Tapi cara yang sama sudah tidak lagi Tuhan lakukan. Jadi saudara mau gak hari ini kita sama-sama menyadari bahwa kalau kita jalan terus dengan Tuhan, setia jalan dengan Tuhan, jerih lelah kita dalam Tuhan gak sia-sia. Amin. Coba kita lihat slide terakhir di PowerPoint. Harapan yang patah, manusia yang patah. Ketika kita merasa patah, kita merasa hancur, kita merasa gagal, kadang kita berpikir saya udah gak layak, saya udah gak pantas, saya udah gak worthy di hadapan Tuhan. Tapi saya mau tanya deh, ya udah musik maju ke depan yuk. Di depan saudara ada gambar apa? Pedang ya? Itu pedang ya? Pedangnya patah, benar ya? Kalau pedangnya patah, apa namanya berubah jadi pisau? Jadi pisau enggak? Enggak. Apa patah namanya berubah? Jadi gunting. Enggak. Pedangnya patah, namanya tetap pedang itu. Cuma lagi patah. Sama. Kita dalam hidup ini tuh bisa gagal, bisa jatuh, bisa patah, bisa depres, bisa stres, bisa gagal jauh dari Tuhan.
perlu kita lakukan adalah kembali sama Allah. Amin. Makanya Simpson kembali. Dia bilang begini di momen terakhir hidupnya, Tuhan, ingatlah akan aku, berikan aku kekuatan sekali lagi. Hari ini saya ingin kita semua sadar, apapun yang sedang kita lalui, kita lewati, kita alami, gak mengubah status kita. Kita tetap anak Tuhan. Amin. Kalau saudara pelayan Tuhan dan saudara merasa apa sih yang bisa dibanggain Pak jadi pelayan Tuhan, saya lagi begini, saya mau bilang saudara itu pelayan Tuhan. Tetap saudara itu pelayan Tuhan. Cuma memang lagi patah. Tapi Tuhan berjanji, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang lampu dan takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan untuk kemuliaan-Nya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa dan kami percaya bahwa sekalipun realita hidup kami sekarang belum bisa kami banggakan, kami bahkan mungkin merasa malu, kami mungkin merasa kecil, kami mungkin merasa biasa, tetapi kami percaya kami akan menjadi orang-orang yang jauh lebih baik di masa yang akan datang. Kami akan jadi orang-orang yang hidup di dalam kelimpahan berkat. Kami akan jadi orang-orang yang kuat, jadi orang-orang yang tangguh. Kami akan jadi orang-orang yang dipromosi dan menjadi para pemimpin. Karena itu Tuhan, kami berdoa hari ini, tolong kami untuk bisa pelihara diri kami, pelihara pasangan kami, pelihara rumah tangga kami, pelihara keuangan kami, pelihara pelayanan kami, memelihara apa yang Tuhan sedang percayakan pada kami hari ini. Kalau ada di antara kami yang hari ini sedang patah, sedang lunglai, sedang lemah, ingatkan kami Tuhan, bahwa kami tetap anak-anak Tuhan, bahwa kami tetap pelayan-pelayan Tuhan, bahwa Tuhan tetap mengasihi kami, bahwa Tuhan punya rencana yang besar atas kehidupan kami. Hari ini aku berkata kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan bimbang, jangan ragu. Sebab Tuhan Allah Israel itu gak pernah tertidur. Matanya memandangmu, dengan penuh kasih Dia menanti-nantikan saatnya, hendak menyatakan kebaikannya kepadamu. Karena itu biarlah hari ini engkau berjalan dengan kepala yang tegak, pulang kembali ke rumah Bapa, peluk Bapa di sorga yang sudah menunggumu selama ini, dan terimalah kembali apa yang menjadi bagianmu. Terima kembali kekuatan yang baru, terima lagi pengharapan yang baru dalam dirimu. Sebab Tuhan tidak akan pernah membiarkan tahun-tahun hidupmu terbuang sia-sia. Tetapi apapun yang kau kerjakan di dalam Tuhan, jerih lelahmu tidak akan sia-sia. Terima kasih untuk hari ini Roh Kudus. Biarlah Engkau mengimpartasikan satu pengurapan yang baru buat kami semua, agar kami kuat menjalani hari-hari kami. Dan biarlah sebelum tahun 2023 ini berakhir, kami semua mengalami penggenapan dari janji Tuhan. Biar apapun yang selama bermalam-malam kami doakan menjadi kenyataan. Bahkan secara profetik dengan iman kami berdoa, berkati orang-orang yang Tuhan akan pakai untuk menolong kami, untuk buka jalan buat kami. Berkati orang-orang yang Tuhan akan pakai untuk membawa kami ke tingkat yang lebih tinggi. Berkati orang-orang yang Tuhan akan bawa ke dalam kehidupan kami, bawa ke dalam gereja kami, bawa ke dalam organisasi kami. Berkati mereka ya Bapa, sebab kami percaya mereka orang-orang yang Tuhan pilih untuk menjadi Mordekai. Buka jalan bagi Esther, sehingga kami semua mengalami penggenapan dari janji Tuhan.
Terima kasih ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang yang menerima dengan iman, jadilah sesuai dengan imanmu. Kita sama-sama katakan amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus. Shalom. Sudah berkati firman Tuhan hari ini. Udah lama kita nggak ketemu ya Pak? 5 tahun katanya. 5 tahun. Nah, 5 tahun Pak ya? Kita tetap berkala ya Pak ya? Karena COVID juga kan? Pernah juga Pak? Sama kita. Angkatan pertama. Wah, sama saya juga yang pertama Pak. Kita tetap berkala sempurna sama Tuhan. Artinya masih ada tugas. Ya, bukannya yang mendahului kita kena COVID, bukannya Tuhannya saya. Dia tugasnya sudah selesai. Kita masih banyak tugas. Ya, luar biasa hari ini bocoran khotbah saya sebenarnya. Jadi saya lagi persiapkan khotbah mengenai Simpson. Ya, itu luar biasa. Memang itu satu yang Tuhan mau. Ya, saya sedang siapkan khotbah memang bahwa pengurapan itu bisa hilang tanpa kita tahu. Sementara kita masih ada di gereja, udah ada pengurapan Tuhan. Sementara kita masih melayani Tuhan, nggak ada pengurapan Tuhan. Sementara kita masih ada di mimbar, ternyata pengurapan Tuhan nggak ada. Ya, maka itu hati-hati buat setiap daripada kita. Dan jangan kita datang ke gereja tapi kita nggak ada pengurapan Tuhan. Jangan kita melayani Tuhan tapi sebenarnya udah nggak ada pengurapan Tuhan. Ya, ini satu konfirmasi buat kita semua bahwa ayo hari-hari ini yuk sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Jangan sampai tahun-tahun kita hilang. Dan percayalah apa yang kita lakukan di dalam Tuhan. Tadi Pak Yosef bilang katakan tidak akan pernah sia-sia. Mungkin kita melayani lelah, kita mungkin harus bangun lebih awal, mungkin kita harus pergi ke Sentul dan lain sebagainya. Tapi percayalah kita nggak akan pernah sia-sia. Tuhan perhitungkan itu setiap apa yang kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan catat itu semua. Saudara, tahun-tahun ini luar biasa buat saya. Ya, terutama hari-hari ini ya saya mengalami satu hal yang luar biasa. Bagaimana Tuhan itu terus tuntun dalam kehidupan saya. Biarlah hidup kita hidup yang mau dituntut sama Tuhan. Saya belum kasih tahu mungkin sama saudara aja, tahun ini saya mulai kuliah lagi. Saya ambil S2. Ya, Master of Theology ya, gila. Doakan ya selesai. Karena ini nggak gampang. Ya, 2 tahun ya saya kuliah lagi, saya ambil kuliah lagi online sih memang Pak. Ya, tapi ya saya nggak mau waktu saya terbuang cuma dan saya tahu ini masa persiapan. Saya nggak tahu apa yang Tuhan akan kerjakan ke depan di dalam hidup saya beberapa tahun ke depan. Tapi bagian saya persiapkan diri saya sebaik-baiknya untuk apa yang Tuhan bisa kerjakan lebih lagi untuk memperluas. Tahun 2033 ya semua telinga mendengar Injil. Itu target kita semua. Ya, artinya apa? Ayo terus bekerja, bekerja serius, keras di hadapan Tuhan. Sampai tahun 2033 kita akan melihat sesuatu yang dahsyat yang luar biasa. Ya, saya ambil kuliah lagi S2, jadi makanya Jumat minggu ketiga saya nggak bisa hadir di dalam KUL. Ya, tapi bukannya KUL nggak ada, KUL harus berjalan. KUL bukannya ada karena saya, enggak. KUL harus ada karena kita cinta sama Tuhan. Ya, jadi sekali lagi saya himbau ya, yang masih belum ikut KUL, ayo ikut KUL ya. Kita mau bertumbuh bersama-sama, jangan buang waktu kita dengan sia-sia. Saya aja nggak mau buang waktu saya sia-sia, saya kuliah. Ya, istri saya ketawa aja terus. Bisa nggak? Udah waktunya ini, saya ambil itu juga Pak, BBCA. Jadi untuk konseling, Bethel Biblical Counseling Academy ya, saya ambil itu juga. Saya ambil. Jadi saya lumayan sibuk sekarang. Tadi kan saya bilang, saya banyak waktu nih bengong, saya nggak mau buang waktu, saya ambil dua-duanya. Jadi saya kemarin 1 minggu itu kuliah terus di depan laptop. Bisa saya senyum-senyum terus, bisa agak kelar ya, apalagi mau rencana pergi mau apa, saya bilang ya udah, pokoknya jalanin aja. Ya, pokoknya di mana ada tekad, di situ pasti ada jalan. Ya, supaya gitu. Memang bingung, kemarin dapat tugas bikin makalah, udah lama nggak kuliah, bikin makalah, buset. Judulnya aja udah kadang ngerti. Udah nggak apa-apa lah, jalanin aja. Ya, saya cuma memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya percaya kalau kita rindu sama Tuhan setiap hari ya, kita mau semakin dekat sama Tuhan. Tapi benar, waktu saya kuliah baru buat tiga session ini ya, itu saya banyak dibukakan satu hal-hal yang baru yang selama ini saya nggak tahu. Oh, saya mengerti sekarang. Oh, begini. Oh, saya mengerti. Ya, saya percaya buat kita semua, kalau saya upgrade, saya juga harap kita semua pasti akan upgrade. Ya, karena semua dari pemimpin. Kalau pemimpinnya sampai sini, yang di bawahnya mentok dari sini. Tapi kalau saya sedang upgrade kehidupan rohani saya percaya sudah juga akan pasti naik upgrade. Ya,
Karena saya punya tanggung jawab buat setiap daripada kita, untuk kita, ayo waktu Yesus datang menjemput kita kedapatan orang-orang yang sungguh-sungguh bekerja di ladang Tuhan. Dan sekali lagi terima kasih buat firman-Nya Pak Yosef Kelly, biar itu menjadi rema dalam hidup kita. Bukannya hidup kita bukannya buang waktu, tapi hidup kita hidup yang terus sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Semua hanya untuk kemuliaan Yesus. Haleluya. Sekali Yesus, selamatnya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau buat Bapak Ibu, kita datang tempat ini untuk menyembah Dia, ya. Kita akan worship night hari Jumat pukul jam 7 malam di tempat ini. Saya harap kita yang bisa hadir, untuk kita hadir sama-sama untuk menyembah, mengikat dan memuliakan Dia. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya bukan hari-hari yang sia-sia Tuhan. Kami percaya Engkau terus beracara atas setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat setiap kesempatan-kesempatan yang terus Kau berikan buat kami. Itu akan membuat kami
semakin mengerti Tuhan, ada rencana Tuhan yang harus digenapi, yang harus terjadi atas setiap kehidupan kami Tuhan. Ajar kami merespon dengan benar Tuhan Yesus, seperti ibunya Simpson Tuhan, merespon dengan benar waktu ada janji itu. Kami merespon dengan benar, kami lakukan bagian kami sampai kami melihat janji itu digenapi atas setiap kehidupan kami. Janji Tuhan itu ya dan amin atas kami Bapa. Terus bawa kami Tuhan ke dalam pendewasaan lebih lagi Tuhan, untuk kami mengenal Tuhan dengan baik, mengenal Tuhan dengan lebih lagi Tuhan Yesus. Kami boleh semakin hari semakin mengenal pribadi Tuhan, bukan kata orang, bukan kata pendeta, tapi kami mengenal setiap pribadi Engkau atas setiap kehidupan kami Bapa. Tuhan, terima kasih buat hamba-Mu Pak Yosef Kelly yang sudah Kau kirim ke tempat ini. Tuhan, kami berdoa berkati Tuhan hamba-Mu ini Bapa. Pakai Tuhan dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan. Kasih kuasa Tuhan menyertai Tuhan atas setiap kehidupannya Tuhan. Berkati istri dan anaknya Tuhan. Semuanya perlindungan tangan Tuhan yang luar biasa. Genapi setiap janji-Mu Tuhan. Oh Tuhan, Kau pakai lebih lagi Tuhan. Di hari-hari terakhir ini Tuhan, Kau pakai hamba-Mu lebih dahsyat, lebih heran lagi Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan hamba-Mu Pak Yosef ke dalam tangan Tuhan. Kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan menyertai hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat mamanya Elsa Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan oleh pilu-pilu Yesus Tuhan, kami percaya kesembuhan boleh menjadi bagiannya Tuhan. Kami percaya tidak akan pernah sia-sia orang-orang yang berharap dan percaya sama Tuhan. Kami akan melihat imannya Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara besar yang Kau kerjakan buat setiap kehidupannya Bapa. Jadikan mereka, keluarga mereka ini Tuhan, menjadi terang, menjadi garam Tuhan dimanapun berada Tuhan Yesus. Tuhan, inilah setiap kami Tuhan. Kami boleh menjadi orang-orang yang menjadi terang, yang menjadi garam Tuhan. Kami berdoa buat orang-orang Tuhan, biar everyone Tuhan boleh mendengar Injil Tuhan Yesus. Tuhan, pakai kami Tuhan. Kami mau terus berdoa Tuhan buat orang-orang yang mungkin kami nggak kenal Tuhan. Setiap hari Tuhan, kami berdoa buat setiap mereka. Kami menyebut nama mereka. Kami berdoa by name atas nama mereka Tuhan, untuk mereka satu persatu mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sampai 2033, semua telinga manusia di bumi ini harus mendengar Injil, harus bertemu Tuhan secara otentik Tuhan, dan barulah tiba kesudahannya. Kami siap, Maranatha, Yesus datanglah Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar Tuhan setiap firman yang boleh didengar, setiap umat-Mu boleh menangkap Tuhan, melakukannya Tuhan, dan sungguh Tuhan menjadi terang bagi kaki mereka Tuhan, untuk terus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapak, ini setiap kami pelayan-pelayan Tuhan, berkati setiap worship leader, singer, pemain musik Tuhan, multimedia, sound system, semua yang terlibat dalam pelayanan Tuhan. Kau sendiri membalaskan setiap apa yang mereka sudah tabur Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan berpisah Tuhan. Kami memberikan yang terbaik, bagi kita angkat amplop kita. Oh Rabba Syanda Kandaya Rabba Tuhan, kami memberikan Tuhan apa yang menjadi bagian Tuhan. Tuhan, biar kami berikan persembahan ini, sucikan persembahan ini untuk layak dipakai bagi kerajaan-Mu Tuhan. Memberkati setiap kami, setiap tangan-tangan yang memberi. Kami percaya tangan kuasa Tuhan yang terus memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan berpisah, setelah kami dibakar di tempat tujuan kami masing-masing dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Mari kita angkat kedua tangan kita. Oh Rabba Syanda Kandaya Rabba. Kekasih-kekasih Allah pulanglah, terimalah berkat, kasih sukacita damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam Anak Tunggal yang mengasihi kita Yesus Kristus Tuhan, dan persoalan penghibran yang manis Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai kita datang Yesus 2 kali menjemput kita di awal-awalnya permain, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan terima berkat sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus berkati melimpah-limpah. Haleluya, haleluya.